Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita tahu dari kisah-kisah sengsara bahwa Yesus sering pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa kepada Bapanya. Perjumpaan dengan perempuan berdosa ini pada dasarnya dimulai dengan mencatat bahwa Yesus menghabiskan malam sebelumnya dengan berdoa. Doa yang hening di malam yang sunyi terkadang dapat terasa sangat berkuasa. Terlalu sering kita terjebak dalam melakukan dan melupakan teladan Yesus yang penuh kuasa tentang urutan yang tepat. Kita harus berakar kuat dalam doa agar kita cukup kuat untuk menyelesaikan pekerjaan kita, dan agar pekerjaan kita sungguh-sungguh merupakan pekerjaannya. Saudara-saudari, hanya wanita itu yang dituduh berzina, meskipun ada pasangannya yang melakukan kejahatan. Setiap dosa memiliki riak, sebab dan akibat, bahkan dosa yang dilakukan seorang diri. Kita diciptakan untuk bersekutu, dan tindakan jahat dan baik kita mempengaruhi orang lain. Pergilah dan jangan berdosa lagi. Yesus sangat baik kepada wanita itu. Dia lembut, melindungi, dan mengampuni. Tetapi karena kasihnya kepada perempuan itu begitu dalam, dia menginginkan kebaikan yang terbaik untuknya. Karena itu dia menantang perempuan itu untuk pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudari, beberapa orang tampaknya melupakan kalimat terakhir ini, tanda penghormatan sejati untuknya. Yesus tidak datang untuk meneguhkan kita dalam dosa-dosa kita. Dia datang untuk menebus kita dan mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup dengan kebaikan dan kasih yang sejati. Janganlah kita jatuh ke dalam belas kasihan yang salah arah kepada orang lain yang dapat menyebabkan kita berpikir, "Siapakah saya untuk menghakimi?" dan memaafkan semua dosa. Sebaliknya, marilah kita saling menasihati dengan penuh kasih, seperti Yesus melalui perkataan, teladan, dan doa. Marilah kita membenci dosa, tetapi sungguh-sungguh mengasihi orang berdosa. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.
Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.